sosiologi uang. Apakah Anda punya uang atau saudara mau uang? Nah, apakah kita mengetahui sejarah munculnya uang? Mari kita simak video berikut ini. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu nggak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Itulah sejarah munculnya uang, yang mana pada zaman dahulu masyarakat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketika mereka lapar, mereka akan berburu dan meramu. Namun, semakin banyaknya populasi, mereka semakin susah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mereka mulai mencari orang-orang yang mau menukarkan barang yang mereka miliki dengan barang yang mereka butuhkan. Maka muncullah sistem barter. Seiring perkembangannya, manusia mulai susah mencari orang-orang yang mau menukarkan barangnya sesuai dengan barang yang mereka butuhkan. Mereka mulai berpikir bagaimana caranya. Mereka sempat memikirkan untuk menggunakan garam, karena garam saat itu adalah digunakan untuk semua kalangan, sehingga garam sempat dijadikan barang untuk pertukaran. Namun, setelah itu garam dianggap tidak efektif karena tidak tahan lama, maka muncullah emas. Namun semakin perkembangan zamannya lagi, emas ini juga dianggap tidak efektif dikarenakan emas tidak bisa melakukan transaksi yang besar. Jumlah emas itu sangat berat sehingga susah untuk dibawa kemana-mana, sehingga masyarakat mulai memikirkan lagi mereka menggunakan uang kertas.
Pada saat ini, uang kertas pun sudah dianggap tidak fleksibel dan efektif lagi, karena kalau membawa uang yang sangat banyak, uang kertas yang sangat banyak itu juga sudah merepotkan. Sehingga zaman sekarang yang sudah serba digital, masyarakat sudah menggunakan BITES. Yang mana BITES ini adalah segala transaksi jual beli ataupun pembayaran lainnya sudah menggunakan kartu elektronik, sehingga hanya membawa satu atau dua kartu elektronik masyarakat sudah bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya adalah fungsi dari uang. Kalau kita melihat fungsi uang dari sudut pandang ekonomi, uang itu adalah sebagai alat tukar yang digunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain sebagai alat tukar, dia juga digunakan sebagai alat pembayaran. Lalu, uang itu memiliki nilai. Namun, dari sudut pandang sosiologi, fungsi uang itu adalah sebagai simbol, di mana kalau di dalam masyarakat itu sangat banyak simbol-simbol uang yang diciptakan, yang dilahirkan, dan dimengerti oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya, adanya seperti uang haram. Uang haram di dalam ekonomi itu tidak ada, tetapi di dalam masyarakat itu hidup atau ada istilah uang haram. Uang yang diperoleh dari hasil yang tidak baik. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya uang pala atau uang siraman, uang pelicin, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah makna sosial uang menurut Heru Nugroho. Yang pertama, uang digunakan sebagai instrumen ekonomi. Uang digunakan dalam kegiatan jual beli, pertukaran di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua, uang sebagai instrumen sosial budaya. Contohnya adalah pada masyarakat Pariaman, ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, nantinya yang perempuan akan memberikan uang jemputan kepada sang laki-laki. Kalau pada masyarakat Kerinci, itu contohnya adalah uang jekat. Ketika kita ingin meminta obat kepada paranormal, kita membawa segantang beras, lalu di dalam beras tersebut kita akan taruhlah uang. Nah, itu bisa dikatakan uang sebagai instrumen sosial budaya. Yang ketiga adalah uang sebagai instrumen politik. Contohnya adalah uang siram dan lain sebagainya. Itulah materi kita pada hari ini. Hari ini saya tidak memberikan tugas, tapi tolong diisi absennya pada kolom komentar Google Classroom saudara masing-masing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.